Khawat bin Jubair ikut kafilah safar dengan Rasulullah SAW. Jadi dalam perjalanan pulang ternyata malam sudah sangat dekat. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, kita akan bermalam di sini. Lalu dibangunkan kemah untuk Rasulullah, kemah untuk para sahabat laki-laki, dan kemah untuk para sahabat perempuan. Termasuk di antara kafilah itu ada sahabat Nabi yang bernama Khawat bin Jubair. Khawat bin Jubair kemahnya dekat dengan kemah anak-anak gadis. Jadi dengar suara anak gadis tertawa di sebelah, oh heboh kali. Maka Khawat pun masuk dalam kemahnya, dia ganti pakaiannya, dia sisir rambutnya, istilahnya berkeren-keren gitu. Ya, lalu dia hampiri kemah perempuan, dia masuk ke dalam. Untuk apa? Untuk berbicara, untuk berdialog, untuk ketawa-ketawa. Maksudnya ibu sekalian, sahabat Nabi itu manusia biasa. Jangan kita kira itu mereka itu orang yang selalu beribadah, nggak pernah buat kesalahan. Ada juga. Di antaranya adalah Khawat bin Jubair ini. Jadi Nabi SAW di dalam kemah beliau merasakan ada sesuatu yang lain. Tadi ceria, kok sekarang ini udah tenang gitu. Maka Nabi SAW keluar dari kemah untuk melihat apa yang terjadi. Beliau dekati kemah anak-anak gadis itu. Nabi nggak ingin mengejutkan mereka. Nabi mendehem-dehem. Jadi Khawat bin Jubair di dalam mendengarkan suara dehem Nabi langsung keluar. Takut. Ya, begitu keluar pas berpapasan bertemu langsung dengan Nabi SAW. Ya Aba Abdullah, panggilan daripada Khawat bin Jubair. Ya Aba Abdullah, mada taf'al? Apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, unta saya liar ya Rasulullah. Saya sedang cari tali untuk ikat unta saya. Nabi SAW tersenyum. Apa Nabi nggak tahu orang berdusta? Ya. Kalau ketakutan, mata putar sana putar sini, ya nggak berani berpapasan, nggak berani melihat, memandang ke wajah orang yang diajak berbicara, ini kan termasuk di antara tanda orang itu bersalah. Nabi tahu dia bersalah. Nabi diam aja. Lalu di malam itu Nabi putar-putar kemah, berpapasan lagi dengan Khawat bin Jubair. Ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, bagaimana unta kamu? Alhamdulillah ya Rasulullah. Khawat bin Jubair, ya Allah, sudah 2 kali saya berbohong kepada Nabi malam ini. Ini kalau turun ayat tentang saya bagaimana nih? Besok subuhnya ketika hendak salat subuh berpapasan lagi. Wahai Abu Abdullah, bagaimana unta kamu? Alhamdulillah ya Rasulullah, udah aman ya Rasulullah. Ya Allah, udah 3 kali saya berbohong nih, bagaimana nih? Lalu ketika matahari sudah terbit, lanjutkan perjalanan pulang menuju ke Madinah. Setiap kali bertemu dengan Nabi, setiap kali Nabi tanyakan, wahai Abu Abdullah, bagaimana? Ya, Khawat kembali berdusta, ya Allah. Sehingga Khawat mengatakan, begitu kota Madinah sudah dekat, sudah nampak oleh mataku, maka aku pun berpisah dari kafilah Nabi SAW. Kenapa? Takut nanti kalau ketemu bertambah-tambah terus bohongnya. Ya, jadi mendahului kafilah Nabi. Begitu sampai ke kota Madinah, Khawat sembunyi di rumah sekian hari, nggak berani keluar. Takut ketemu dengan Nabi SAW. Khawat mengatakan, setelah aku melalui beberapa hari dalam rumahku, timbul kerinduanku yang sangat dengan Masjid Nabawi. Lihat Bu, rindunya dengan apa? Dengan Masjid Nabawi. Kita kira-kira kalau lama di rumah rindunya apa? Ke Medan ya? Rindunya ke taman hutan Kota Langsa atau kemana? Ya, ajarkan kepada anak kita Bu, suasana yang paling menyenangkan itu di masjid. Ya, ajarkan kepada anak kita untuk sering ke masjid. Jadi aku pun mengintai kapan waktu yang kira-kira masjid itu kosong, supaya aku bisa masuk dalam masjid untuk sholat 2 rakaat aja. Jadi ringkasnya, Khawat bin Jubair mengintai ada masa kosong, lalu Khawat bin Jubair masuk ke dalam masjid untuk salat 2 rakaat. Allahu Akbar.
Nabi SAW pas kebetulan keluar dari rumah. Keluar rumah melihat ada khawat di dalam masjid. Rasulullah SAW masuk langsung ke dalam masjid. Langsung salat sunnat tahiyatul masjid di samping khawat. Khawat sedang salat merasakan kok ada seseorang ini. Lihat kaki, kaki Nabi. Khawat mengatakan dalam hati, saya akan panjangkan salat saya sampai Nabi nanti meninggalkan saya. Nabi udah selesai 2 rakaat, khawat masih rakaat pertama. Gak siap-siap. Nabi SAW tahu ya bagaimana kebiasaan khawat kalau salat itu tahu. Maka Nabi selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berbicara kepada khawat, khawat, panjangkan salatmu sesuka hatimu, aku tetap tunggu engkau di sini. Khawat melihat nih kayaknya nggak ada harapan lagi, jadi segerakanlah salatnya. Rakaat pertama selesai, rakaat kedua selesai. Langsung dia menjumpai Nabi, berhadapan dengan Nabi. Ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah. Tidak ada unta saya yang malam itu yang liar ya Rasulullah. Rasulullah SAW tersenyum, meletakkan telapak tangan beliau di dada khawat. Ya Allah, bersihkanlah pemuda ini dari kemaksiatan. Ya Allah, teguhkanlah hatinya dalam kejujuran. Khawat mengatakan sejak saat itu hingga ke depannya, hingga saat ya khawat mengatakan demikian, tidak pernah lagi saya berani berdusta kepada siapapun. Bahkan kepada anak kecil sekalipun saya nggak berani berdusta. Luar biasa pendidikan penanaman moral dari Rasulullah SAW. Berapa kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Nabi ada mengatakan, khawat, kamu jangan berbohong ya. Ingat itu, dulu kamu pernah berbohong kepada saya. Nanti ketemu lagi, khawat tukang bohong. Gak pernah. Nabi hanya menyebutkan 2 kalimat. Pertama sekali bertemu, wahai khawat, apa yang sedang kamu lakukan? Dan yang sering ditanyakan oleh Nabi selepas itu, wahai khawat, bagaimana untamu? Ya, wahai khawat, bagaimana untamu? Wahai khawat, bagaimana untamu? Tapi hal demikian ya betul-betul luar biasa mempengaruhi pada diri Khawat bin Jubair. Ibu sudah tahu anak ibu salah berbohong, dan dia sudah mengakui kesalahannya, Bu. Nggak perlu lagi dibongkar lagi. Ya. Yang penting dia sudah sadar, nggak berbohong lagi, udah cukup. Ini kita buat sampai kapok dia, nggak perlu, Bu. Ya, mencontohi akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lemah lembut enggak, ya Bu sekalian? Nabi itu lemah lembut enggak? Lemah lembut. Nabi tahu. Dan kalau beliau mau, malaikat Jibril pun akan membongkar bagaimana kenyataannya. Tapi Nabi SAW menutup aib saudara dan sahabat-sahabat beliau. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awalul Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.